Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa. Coba tes dulu suaranya ya. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Yuk, kita siapkan hati kita mau puji Tuhan. Kita angkat lagu Selamat Pagi Bapa. Berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo coba dites dulu ya suaranya ya. Mana nih Cici belum dengar suaranya Laskar Kristus? Yes, yes, yes. Yuk kita mau nyanyi lagu Happy ya ya ya.
panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yuk semua tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati guru-guru kami yang menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa ya, karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu menolong, memberkati, dan menyertai hidup kita. Adik-adik, siapa yang pernah mengalami sakit? Pasti semuanya udah pernah. Hampir semua orang pernah mengalami sakit kepala, terus batuk, pilek. Rasanya gimana? Nggak enak ya, nggak nyaman. Terus kesel bawaannya. Kenapa? Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma diem di rumah, nggak bisa main sama teman-teman. Terus nggak bisa ke sekolah, nafsu makannya juga jadi berkurang. Wah, tapi adik-adik, Tuhan Yesus mau kasih tahu loh sama kita semua. Kalau sakit, tidak boleh sedih. Kenapa? Hati yang gembira adalah obat. Jadi, gak boleh sedih lagi ya kalau sakit. Nah, kalau ini gambar orang yang sehat. Mukanya happy, senang, ceria. Dia bisa melakukan banyak hal. Bisa lari ke sana, lari ke sini gitu ya. Makanya, kalau adik-adik sakit, mama papa pasti berusaha mencari kesembuhan buat adik-adik. Gimana caranya? Minum obat, terus pergi ke dokter supaya adik-adik cepat sembuh. Tapi adik-adik, apakah dengan minum obat dan ke dokter aja kita bisa sembuh? Nah, kita juga harus berdoa, ya. Terus percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kita pasti disembuhkan, ya. Nah, hari ini Tante Lia mau cerita tentang seorang bapak namanya Yairus. Bapak Yairus adalah seorang pemimpin rumah ibadat di Kapernaum. Dan dia punya anak perempuan, usianya 12 tahun. Anaknya lagi sakit keras adik-adik, sakit parah. Bukan batuk pilek biasa, tapi sakitnya sakit parah. Orang tuanya udah berusaha mengobati sakitnya, tapi nggak bisa sembuh juga. Yairus sayang sama anaknya. Mama papa di rumah juga sayang sama adik-adik. Apalagi Allah Bapa, Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan Yesus mau melakukan yang terbaik buat kita semua. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus baru turun dari perahu di tepi danau Galilea, kota Kapernaum. Wah, orang-orang datang mengerumuni Tuhan Yesus. Dia pengen mendengar, dia pengen melihat apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yairus dengar adik-adik bahwa Tuhan Yesus itu datang.
Dan buru-buru Yairus mencari Tuhan Yesus. Dia berusaha menemui Tuhan Yesus. Dia bersujud di kaki Yesus dan dia memohon, Tuhan, anak perempuanku sakit keras dan hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya dia selamat dan tetap hidup. Wah, Tuhan Yesus melihat kerendahan hati Bapak Yairus. Yesus segera berjalan bersama Yairus menuju ke rumahnya untuk menyembuhkan anak perempuannya. Tapi adik-adik, di tengah perjalanan ada seorang perempuan. Dia sakit pendarahan selama 12 tahun. Waduh, sakit sehari 2 hari aja gak enak rasanya adik-adik. Ini sakitnya selama 12 tahun. Dia juga pengen sembuh adik-adik. Dia berusaha minum obat-obatan. Juga dia udah berusaha pergi ke tabib. Dia juga sudah menghabiskan banyak uang untuk berobat. Tapi keadaannya justru semakin memburuk. Dia belum sembuh juga adik-adik. Nah, perempuan ini mendengar berita tentang Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan melintasi kota Kapernaum. Wah, dengan susah payah dia berjalan adik-adik. Dia berusaha berjalan di tengah-tengah orang yang banyak itu. Kenapa? Dia percaya sama Tuhan Yesus adik-adik. Dia percaya sama Tuhan Yesus. Dia berusaha cari-cari Tuhan Yesus. Dan dia mendekati Tuhan Yesus dari belakang. Dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wah, seketika itu juga berhenti pendarahannya adik-adik. Dan dia merasa bahwa badannya sembuh dari penyakitnya. Waktu itu Tuhan Yesus tahu loh adik-adik. Ada satu kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu dia berkata, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya bingung adik-adik. Orang banyak di sekeliling Yesus. Siapa yang menjamahnya? Siapa? Bingung murid-muridnya. Terus Tuhan Yesus memandang sekelilingnya. Tuhan Yesus pengen tahu siapa yang menjamah jubah dia. Akhirnya perempuan itu adik-adik, dia merasa takut dan gemetar. Dia mengetahui, Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi katanya. Akhirnya dia berkata kepada Tuhan Yesus. Dia ceritain, dia tersungkur di depan Yesus. Dia menceritakan apa yang dia alami. Dan Tuhan Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakitmu. Wah, mujizat Tuhan luar biasa adik-adik. Perempuan ini sakit selama 12 tahun. Tetapi Tuhan Yesus sembuhkan seketika itu juga. Saat itu juga ada seorang bapak, keluarga dari Bapak Yairus. Dia berlari menghampiri Yairus. Dan dia berkata, anakmu sudah mati. Tidak usah merepotkan Tuhan Yesus lagi. Wah, kasihan Bapak Yairus adik-adik. Dia udah berusaha mencari Tuhan Yesus. Sudah ketemu Tuhan Yesus. Padahal tinggal sebentar lagi Tuhan Yesus akan nyembuhin anaknya. Tapi anaknya malah mati. Tapi ada satu kata yang menguatkan Bapak Yairus adik-adik. Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut. Percaya saja. Ketika itu juga mereka pergi ke rumah Bapak Yairus. Dan di sana banyak orang berkumpul adik-adik. Mereka mulai menangis. Orang-orang di sana pada menangis. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, mengapa
Kenapa kamu menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Wah, dengar perkataan Yesus, orang-orang ini ketawa adik-adik. Dia nggak percaya sama Tuhan Yesus. Akhirnya Yesus dan Bapak Yairus masuk ke dalam kamar anak perempuan itu adik-adik. Dan Tuhan Yesus memegang tangan anak itu. Dia berkata, Talita kum, yang artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah, seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Wah, semua orang yang hadir saat itu heran adik-adik. Mereka melihat mujizat Tuhan lagi. Wah, Bapak Yairus dan keluarganya semua senang adik-adik. Firman Tuhan yang hari ini Tante Yuli bawakan ada di Markus 5 ayat 21 sampai 43. Firman ini juga diceritakan di dalam Matius dan Lukas. Adik-adik, di tengah-tengah kondisi kita saat ini, virus corona di mana-mana, kita tidak bisa keluar rumah, kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa ketemu dengan teman-teman, kita nggak bisa ke gereja, kita takut penyakit-penyakit di mana-mana. Tuhan Yesus mau kasih tahu kepada kita semua. Kuasa Tuhan dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak berubah. Kalau dulu Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, saat ini pun Tuhan akan mengadakan mujizat untuk Indonesia. Apa yang harus kita lakukan, adik-adik? Yang pertama, jangan takut, percaya saja. Adik-adik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di saat anak perempuan itu mati dan Bapak Yairus merasa tidak ada yang bisa dia lakukan lagi, Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Demikian juga Tuhan berkata kepada adik-adik, supaya adik-adik jangan takut, percaya Tuhan. Tuhan Yesus ada dan akan menolong adik-adik. Minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan tolong. Yang kedua, datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus mendengar permintaanmu. Tuhan Yesus mau menolong setiap kita, asal kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Seperti ibu itu, dia berusaha mendekati Yesus, walaupun Bapak Yairus yang demikian juga dengan Bapak Yairus yang berusaha mencari Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan tolong, dan Tuhan tolong saat itu juga adik-adik. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengetahui yang terbaik atas hidup kita. Ketika Tuhan Yesus lebih memilih mendahulukan wanita yang menderita pendarahan, Tuhan Yesus tahu mana yang baik yang harus dia lakukan. Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Ketika anak-anak, adik-adik meminta kepada Tuhan, jangan ragu. Dan jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak menjawab doamu. Tuhan Yesus akan memberikan itu tepat pada waktunya. Ayo adik-adik, kita harus selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Yakin bahwa Tuhan mendengar setiap doa dan permohonan kita. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat hidup kita. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.
Tuhan akan pulihkan Indonesia. Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan adik-adik. Dan Tuhan Yesus juga akan menjaga adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Kami mau pegang janji Tuhan. Kami sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan negara kami. Kami minta belas kasihan Tuhan atas Indonesia. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kami memberkati Indonesia. Kami juga percaya Tuhan Yesus akan menjaga kami. Berkati orang tua kami ya Tuhan. Berikan kesehatan kepada keluarga kami semua. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.